Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siswa sekalian, seperti hari sebelumnya, sebelum masuk pembelajaran, saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu tangan Pak. Atas nama Aan Sabawa. Oke, keterangan ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar sosiologi. Tentunya dengan materi yang baru, yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Sebelum saya jauh lanjut tentang permasalahan sosial, masih ada yang ingat materi sebelumnya, yaitu hubungan sosial. Nah, apa itu hubungan sosial? Ya, silakan. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Hubungan sosial juga seringkali disebut dengan interaksi sosial. Oke, baik. Ini masih segar kenyataannya. Nah, kita lanjut ke materi yang baru, yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Sebelum saya lanjut, kalian masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangatku. Baik. Nah, permasalahan sosial di dalam masyarakat sering sekali kita jumpai, ya. Baik itu permasalahan yang merugikan diri sendiri maupun permasalahan yang merugikan orang banyak. Nah, coba perhatikan permasalahan sosial, ya. Permasalahan sosial. Permasalahan sosial di sini, sebelum kita jauh lebih lanjut apa saja permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, tentunya kita harus pahami dulu apa itu permasalahan sosial. Terdiri dari dua kata, yaitu permasalahan atau masalah atau sosial, ya. Apa itu masalah? Saya Pak. Oke, silakan. Ketidaksesuaian harapan dan kenyataan. Ya, jadi masalah itu ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka muncullah suatu masalah. Perhatikan tabel di atas, ada dua pengertian tentang permasalahan sosial menurut Richard dan menurut Sujono Sekanto. Menurut Richard, bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Nah, apa-apa saja yang tidak bisa diterima oleh masyarakat itu nanti kita akan uraikan dan saya akan bagikan kelompok. Nah, yang kemudian menurut Sujono Sekanto bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Nah, jadi budaya, adanya perbedaan budaya yang mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita lanjut. Faktor penyebab permasalahan sosial. Nah, inilah yang menjadi fokus dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya untuk mengetahui, setelah tadi mengetahui apa pengertian dari permasalahan sosial, sekarang kita lanjut ke faktor penyebab permasalahan sosial. Dari kedua teori tadi sudah disimpulkan bahwa masalah sosial adalah masalah yang tidak bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat sosial. Nah, ini ada 4. 1, faktor biologis. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor budaya dan faktor Ekonomi. Nah, untuk itu saya ingin membagi 4 kelompok sesuai dengan faktor masing-masing yang ada ini. Sekarang silakan untuk membentuk kelompoknya. Saya kasih waktu 15 menit untuk
untuk masing-masing menguraikan apa saja permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Silakan. Sudah semua terbentuk kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 ya? Oke, baik. Saya akan bagikan materi tentang faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Tinggal kalian klarifikasikan dan berikan contoh masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Rembuk dengan teman kelompoknya untuk mencari contoh-contoh dari permasalahan sosial tersebut. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang saya mau tanya kelompok yang mengambil faktor biologis siapa? Oke, kelompok 4. Baik, dari kelompok ini silakan diberikan contoh faktor biologis yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Silakan, langsung contohnya ya. Ya, adapun contoh yang dapat kami simpulkan dari faktor biologis yaitu COVID-19 yang mengakibatkan lockdown di seluruh dunia, yang akibatnya bahkan terasa sampai saat ini. Contoh lainnya keracunan makanan. Oke, baik. Jadi faktor biologis contohnya virus corona. Ya, kemarin yang mengakibatkan lockdown di seluruh dunia, yang juga berakibat kepada bidang pendidikan, yang akhirnya kita harus belajar online. Nah, belajar online sangat-sangat tidak efektif karena kadang ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tersebut ataupun keterbatasan jaringan di tempat tinggal. Baik. Yang kedua, faktor psikologis. Kelompok berapa? Nah, silakan diberikan contohnya tentang faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Adapun contoh faktor psikologis yaitu depresi, bunuh diri, aliran sesat, antisosial, dan lain-lain. Ya, baik. Faktor psikologis contohnya bunuh diri. Nah, kenapa? Karena banyaknya masalah yang tidak dapat lagi diselesaikan, akhirnya kadang seseorang berpikiran untuk mengakhiri masalahnya dengan jalan pintas. Nah, itu. Lanjut, berikutnya kelompok faktor budaya. Mana? Oke, silakan dijelaskan. Berikan contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan beberapa contoh permasalahan sosial yang disebabkan dari faktor budaya, yaitu yang pertama budaya hidup kebarat-baratan dan yang kedua budaya mencintai produk luar. Oke, jadi kelompok ini telah menemukan ada dua, salah satu dari antaranya yaitu pola hidup kebarat-baratan, ya, yang kemudian mencintai produk luar ketimbang produk lokal. Akhirnya produk-produk Indonesia itu tidak laku di pasaran karena kita sendiri yang sebagai warga Indonesia tidak mencintai produk lokal, ya. Nah, itu. Baik, yang terakhir faktor ekonomi, ya. Mana? Oke, silakan diberikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan contoh
itu faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, penjarahan, gizi buruk, dan pengangguran. Oke, jadi salah satunya itu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini sangat-sangat rentan dengan terjadinya pencurian, ya, permasalahan sosial yang lainnya, misalnya penjarahan, ya, itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, itulah tadi beberapa contoh dari faktor-faktor terjadinya permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setelah tadi kita paparkan 4 permasalahan sosial secara umum, saya akan gambarkan bahwa ada 2 permasalahan sosial. Yang pertama yang merugikan diri sendiri dan yang kedua merugikan orang banyak. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh tentang apa masalah sosial itu yang merugikan diri sendiri? Ada? Oke, silakan. Melanggar lalu lintas, Pak. Ya, melanggar lampu lalu lintas. Ada yang pernah melanggar lampu lalu lintas di sini? Ya, walaupun kalian tinggalnya di desa kan, pasti kalian pernah ke kota kan? Pernah enggak? Kalau jalan-jalan ke kota, mungkin karena belum tahu itu apa itu lampu lalu lintas, atau mungkin buru-buru. Ada yang pernah di sini melanggar? Tidak ada. Ya, berarti tidak ada yang pernah ke kota ya. Oh iya. Ya, baik. Jadi contohnya melanggar lampu lalu lintas. Contoh, ini lagi sakit perut, ya. Ini sudah kebetulan ini, sudah di ujung, ya. Tiba-tiba di jalan lampu merah, hujan, tidak ada polisi, ya. Kira-kira di pikiranmu mau terobos atau tidak ini? Kalau tidak terobos, jebol, ya. Kalau diterobos, tentunya ada pelanggar. Jadi pasti ada yang pernah seperti itu. Nah, ini tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Karena apa? Yang pertama dapat membahayakan diri sendiri, utamanya pengguna jalan yang lain. Yang kedua, pasti ada tindakan tidak. Ya, kalau dapat polisi melanggar lalu lintas, ditilang tidak? Pasti ditilang, karena ada yang namanya undang-undang lalu lintas. Kemudian kejahatan yang merugikan orang banyak. Contohnya apa? Ya, adanya masalah korupsi atau koruptor. Hal tersebut dapat merugikan orang banyak. Nah, bukan hanya orang banyak, tapi negara yang dirugikan, ya. Koruptor ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kurangnya penekanan atau pemberian efek jerat terhadap pelaku korupsi tersebut yang mengakibatkan kerugian di negara. Olehnya itu, ini permasalahan-permasalahan sosial seperti ini yang harus dihilangkan. Dipaham semua? Paham. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan jelaskan lagi kira-kira apa dampak dari masalah sosial tersebut dan kemudian bagaimana cara penanganan masalah sosial. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan bahwa permasalahan sosial adalah permasalahan yang terjadi yang dapat merugikan masyarakat sosial, yang tidak dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan terjadi hampir di semua kalangan. Nah, permasalahan sosial ini ada 4 yang menyebabkannya. Yang pertama adanya faktor biologis. Ya, pertama faktor biologis. Yang kedua faktor psikologis. Yang ketiga faktor budaya. Sudah? Budaya. Yang keempat faktor ekonomi. Jadi itulah materi yang hari ini dapat kita simpulkan. Untuk tugas berikutnya, saya ingin setiap kelompok mencari kira-kira apa saja dampak dari permasalahan sosial itu dan bagaimana cara penanganannya. Paham? Paham. Baik, kalau paham, saya kira untuk
cukupkan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4.